Paranoid adalah kumpulan narasi pendek yang menceritakan berbagai kisah mistis. Kami hadir setiap 2 kali seminggu pada hari Senin dan Kamis pukul 10 malam. Beberapa narasi yang kami bawakan merupakan pengalaman dari kejadian yang benar-benar terjadi. Beberapa hanya sekadar imajinasi, dan beberapa adalah gabungan dari keduanya. Kisah yang kami ceritakan berdasarkan dari pengalaman keluarga, pengalaman teman yang kami kenal maupun tidak kenal, dan bahkan dari pengalaman penulis sendiri. Jika Anda juga ingin membagi pengalaman mistis untuk kami ceritakan, Anda dapat mengirimkannya melalui email narasi.paranoid@gmail.com. Dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe, serta bagikan cerita kami ke saudara dan teman-teman Anda. Selamat mendengarkan. Permainan memanggil arwah. Ini adalah cerita ketika aku duduk di bangku SMP. Saat itu, aku kelas 2 dan baru saja mengakhiri pekan ujian. Hari itu adalah hari terakhir ujian berlangsung. Karena hari masih siang, aku dan 2 temanku memutuskan menghabiskan waktu dengan bermain di rumahku. Kami melakukan berbagai macam permainan, sampai kami tidak tahu lagi harus bermain apa. Salah satu temanku mengusulkan permainan yang disebut Ouija. Sebuah permainan memanggil arwah yang saat itu sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Aku bukan orang yang penakut, dan karena saat itu masih sekitar pukul 4 sore, aku menyetujui permainan yang diusulkan temanku itu. Karena kami tidak memiliki papan Ouija yang sebenarnya, kami membuat sendiri dengan menggunakan papan tulis putih yang aku punya. Kami menulis tulisan ya, tidak, huruf abjad dari A sampai Z, angka 0 sampai 9, dan tulisan selamat tinggal. Lalu kami menggunakan sebuah koin sebagai perantara. Saat itu orang tuaku sedang bekerja. Hanya kami bertiga yang berada di rumah. Suasana menjadi sepi ketika kami akan memulai permainan. Namun, dengan media buatan tangan yang dibuat seadanya, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan kami tidak tahu mantra yang harus kami gunakan untuk memanggil arwah. Kami mulai dengan mantra pemanggil arwah yang terkenal di Indonesia yang diucapkan oleh temanku. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi undang, pulang tadi antar. Tidak terjadi apa-apa. Kami mencoba segala macam mantra yang ada di internet, namun tidak ada apapun yang terjadi. Kami bahkan menyelipkan candaan di tengah permainan kami, sehingga suasana yang harusnya menyeramkan tidak terasa sama sekali.
Tapi temanku yang masih penasaran masih berusaha mencari cara lain yang mungkin dapat memanggil arwah. Dia bahkan memintaku sebuah lilin agar suasana terasa lebih menyeramkan. Kemudian kami menyalakan lilin dan mencoba memanggil dengan cara yang baru dia temukan di internet. Kami memutar koin yang kami pegang mengelilingi papan Ouija. Lalu temanku mulai membaca mantra. Wahai arwah yang berada di sini, datanglah dan bermain dengan kami. Sekilas aku merasa merinding mendengar mantra yang temanku bacakan. Temanku yang satu lagi melihat ke arah kami dengan wajah panik. Seperti dia juga merasakan ada sesuatu yang aneh. Jika ada arwah yang mendatangi kami, beri kami petunjuk. Aku melihat ke arah lilin yang masih menyala. Namun tidak terjadi apa-apa. Karena kami merasa tidak terjadi apa-apa, kami menyudahi permainan tanpa mengucapkan selamat tinggal dan segera mematikan lilin. Tidak terasa saat itu sudah pukul 5. Teman-temanku memutuskan untuk pulang. Aku terpaksa harus tinggal sendiri di rumah karena orang tuaku juga belum pulang. Aku masih tidak merasa ketakutan. Aku lebih merasa bosan sehingga mencoba menelpon temanku untuk menghabiskan waktu hingga orang tuaku pulang. Kedua temanku tadi baru saja pulang. Tentu saja mereka belum sampai rumah. Aku menelpon temanku yang lain yang bisa aku ajak mengobrol. Kami mulai membicarakan hal-hal kecil hingga obrolan serius. Lalu temanku berkata, Di rumah kamu lagi ada temen. Emang gak apa-apa kalau kita telepon? tentu saja aku sedang sendirian. Bahkan aku tidak menyalakan TV atau musik. Enggak, aku sendirian. Lalu temanku menjawab, Hah? membuatku merasa ada yang aneh. Bahkan jika itu hanya candaan itu terlalu kebetulan. Karena temanku yang sedang berbicara denganku tidak mungkin tahu permainan yang kami lakukan sore itu. Apa sih? Jangan bikin takut dong. Aku membalas temanku dengan sedikit tawa dan mulai dengan topik yang lain. Namun beberapa menit kemudian, Lagi ada teman kamu ya? aku masih sendirian. Bahkan orang tuaku saat itu belum pulang. Udah dong, aku beneran takut nih. Maaf. Dan kami memulai dengan topik lain. Namun tidak peduli berapa kali aku berkata aku sedang ketakutan, temanku tetap bertanya hal yang sama. Awalnya aku sempat merasa takut. Namun entah mengapa semua berubah menjadi rasa penasaran. Kenapa sih kamu tanya ada temanku terus? Aku dengar ada yang lagi bicara deket kamu. Terus bilang apa? Nggak kedengeran jelas. Kayak lagi bergumam. Suara cowok cewek? Suara cewek. Ada berapa orang? 2 atau 3 kayaknya. Oh, oke.
Lalu kami melanjutkan percakapan kami sehingga tanpa aku sadari kami sudah tidak lagi membicarakan tentang wanita yang sedang berbicara di dekatku. Orang tuaku kemudian pulang kurang lebih pukul 6 sore. Saat itu aku masih berbicara dengan temanku di telepon. Aku berpikir untuk tetap mengobrol hingga pukul 7, karena pukul 7 adalah jam makan malam kami. Namun tiba-tiba temanku memanggil namaku dengan nada panik dan suara yang keras, dan menyuruhku untuk segera meninggalkan kamar. Keluar dari kamar. Temanku bukan tipe orang yang mudah panik dan suka berteriak. Karena itulah aku segera menuruti untuk keluar dari kamarku dan segera pindah ke tempat ibuku berada. Ibuku terlihat kaget melihatku yang tergesa-gesa. Aku udah gak di kamar. Kemudian temanku terdengar menarik nafas panjang. Kamu ingat kan perempuan yang tadi ngobrol di dekat kamu? Semakin lama suara mereka semakin jelas terdengar. Mereka bilang, "Siapa sih perempuan ini? Aku ingin membunuhnya. Aku harap dia mati saja." Perasaanku langsung campur aduk. Aku takut. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Obrolan wanita-wanita di dekatku itu membuat temanku merasa aku sedang dalam bahaya dan menyuruhku pergi dari kamar itu. Tentu saja hari itu aku tidak mau kembali ke kamarku. Aku menceritakan pada ibuku dan aku meminta untuk tidur dengan ibuku malam itu. Hari berikutnya, sekolah kami sedang libur. Aku pergi ke rumah temanku yang kemarin berbicara denganku di telepon untuk menanyakan tentang kejadian kemarin. Kemarin aku takut banget sampai gak berani tidur sendirian. Aku mengatakan dengan nada sedikit kesal. Temanku melihatku dengan wajah bingung. Kemarin? Kenapa? Waktu aku telepon kamu kemarin sore. Kapan? Kamu gak nelpon aku kemarin? Aku nelpon jam 5 sampai jam 6 lebih. Enggak, aku kemarin sore pergi sama kakak. Kembali perasaanku campur aduk. Aku berbicara dengan temanku di telepon selama lebih dari 1 jam. Namun, temanku berkata aku tidak menelponnya. Aku yang penasaran bertanya kepada kakak temanku. Iya, kemarin sore kita pergi jalan, katanya. Aku tidak dapat berpikir dengan jernih. Siapa yang kemarin aku telepon? Siapa wanita-wanita yang kemarin berbicara di dekatku? Setelah itu hingga saat ini, aku baik-baik saja. Tidak ada kejadian aneh yang terjadi di kamarku. Namun, aku masih merasa takut ketika aku mengingat kejadian itu. Dan aku tidak mau lagi bermain permainan yang berhubungan dengan memanggil arwah.